Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat belajarnya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis bersama Bu Ismi mengenai surah Al-Qari'ah. Sebelumnya sudah ada yang tahu, sudah pernah dengar atau sudah hafal surah Al-Qari'ah? Nah, untuk selanjutnya kita perhatikan mengenai penjelasan surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Nama Al-Qari'ah diambil dari ayat pertama yang artinya hari kiamat. Surah Al-Qari'ah ini terdiri dari 11 ayat. Surah Al-Qari'ah termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang turun di kota Mekah dan surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Dan surat Al-Qari'ah adalah surat ke-101 dan diturunkan sesudah surah Quraisy. Nah, berikut adalah surah Al-Qari'ah. Yuk anak-anak, mari kita perhatikan, kita simak, sama-sama kita baca surah Al-Qari'ah berikut ini. Nah, selanjutnya berikut adalah terjemahan surah Al-Qari'ah. Yaitu ayat pertama, hari kiamat. Ayat kedua, apakah hari kiamat itu? Ayat ketiga, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ayat keempat, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Ayat kelima, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ayat keenam, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Ayat ketujuh, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Ayat ke-8, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, ayat ke-9, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ayat ke-10, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ayat ke-11, yaitu api yang sangat panas. Dan selanjutnya adalah kandungan surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah menerangkan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat. Hari kiamat adalah saat berakhirnya kehidupan di dunia atas kehendak dan kekuasaan Allah. Apa sih yang akan terjadi pada hari kiamat? Nah, ini adalah yang akan terjadi pada hari kiamat, yaitu pertama, semua alam beserta makhluk yang ada di muka bumi ini akan hancur lebur. Yang kedua, manusia digambarkan seperti laron yang berterbangan. Yang ketiga, manusia berhamburan menyelamatkan diri tanpa mengenal satu sama lain. Jadi pada saat hari kiamat kita sudah tidak mengenal lagi, tidak mengenal ayah, tidak mengenal ibu, kakak, adik, saudara, atau siapapun. Karena kita sibuk menyelamatkan diri sendiri. Dan keempat, semua amal perbuatan manusia akan ditimbang di akhirat yang disebut dengan Yaumul Mizan. Dan selanjutnya, dalam surah Al-Qari'ah ini juga menjelaskan tentang balasan orang yang berbuat baik dan buruk. Bagi orang yang timbangan amal kebaikan lebih berat, maka balasannya adalah surga. Sedangkan bagi yang timbangan amal keburukannya lebih berat, maka balasannya adalah neraka. Oleh karena itu, mari mulai dari sekarang kita perbanyak amal perbuatan kebaikan, kebajikan, banyak
banyak beribadah kepada Allah agar apa? Agar nanti di akhirat Allah menolong kita dengan banyaknya amal kebaikan yang telah kita perbuat selama di dunia agar dimasukkan juga oleh Allah ke dalam surganya dan tidak diberatkan timbangan ke amal perbuatan yang buruk agar terhindar dari nerakanya Allah. Jadi mulai dari sekarang yuk kita banyak-banyak berbuat kebaikan. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai surah Al-Qari'ah. Anak-anak nanti bisa membaca dan mengulang lagi bacaan surah Al-Qari'ahnya dan bisa kalian hafalkan dari ayat 1 sampai 11. Untuk selanjutnya, tugasnya kalian silakan mengerjakan soal latihan di buku paket Al-Quran Hadis halaman 77 sampai 79, bagian 1 sampai 3. Jika sudah selesai, kirimkan tugasnya melalui nomor Bu Ismi. Sekian dari Bu Ismi, materi yang Bu Ismi sampaikan pada hari ini semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.